Dalam video sebelumnya, kita telah membahas tentang desain brief, apa dan mengapa hal itu penting dalam proses desain. Dalam video kali ini kita akan lebih dekat mengenai desain brief dan membahas apa yang membuat desain brief baik dan efektif. Seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya, bahwa desain brief bisa berbeda-beda. Terminologi dan strukturnya akan bervariasi, tetapi semuanya harus mencakup kriteria yang sama untuk mempersiapkan informasi yang dibutuhkan seorang desainer dalam pengerjaan proyek. Namun, sebuah desain brief harus mampu mencakup semua informasi yang relevan mengenai persyaratan, kebutuhan klien, dan kriteria desain yang dibutuhkan. Ini adalah contoh dari desain brief yang umum. Kita semua dapat melihat bagaimana kriteria disusun dengan semua informasi yang diberikan, yaitu diantaranya judul proyek dan informasi proyek. Selanjutnya pada bagian pertama tentang gambaran umum proyek yang berisi apa, mengapa, tujuan, nilai yang unik, garis besar, audiens, kompetitor, dan pertimbangan strategis dari proyek desain. Kemudian pada bagian kedua, menjelaskan tentang gambaran umum desain yang mencakup tujuan, dampak, kesukaan, dan ya apa yang tidak disukai, branding atau materi pemasaran yang sudah ada, pertimbangan desain, bagaimana cara mengukur keberhasilan, anggaran, jadwal, hasil, dan catatan tambahan. Ini adalah contoh brief yang baik karena memisahkan proyek menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menjelaskan gambaran umum proyek dan yang kedua adalah gambaran umum desain. Gambaran umum proyek berfokus pada bisnis atau produk yang akan dibuat dan memberikan konteks yang jelas. Selanjutnya pada bagian kedua mencakup persyaratan dan ketentuan dari desain yang akan dikerjakan. Brief desain dimulai dengan judul proyek. Selanjutnya diikuti bagian informasi proyek yang mencakup detail klien dan kontak dari klien atau pihak ketiga. Kemudian pada gambaran umum proyek idealnya terdapat 9 poin utama, yaitu apa proyek yang akan dibuat, mengapa, alasannya, apa tujuan yang ingin diraih, di mana letak yang unik, nada suara, bagaimana garis besar proyek, siapa audiensnya, siapa pesaingnya, dan apa saja pertimbangan strategis dalam proyek desain yang akan dikerjakan. Hal ini akan menjadi pengantar kuat yang melatar belakangi proyek desain yang akan dikerjakan. Jika semua informasi tersebut memadai dan lengkap, hal ini akan memberikan informasi yang tepat dan memberikan desainer semua informasi yang mereka butuhkan untuk membantu memahami konteks dan tujuan dari desain yang akan dikerjakan. Yang pertama, apa? Hal ini harus memperkenalkan proyek dan klien. Apa proyek desain yang akan dikerjakan, bagaimana fungsinya, sehingga menguraikan informasi latar belakang, cerita, dan fakta menarik di balik proyek. Sehingga desainer dapat mendapatkan ide yang baik tentang apa yang sedang atau akan dirancang. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa produk ini harus dimulai atau dikerjakan. Tentu hal ini harus juga menjelaskan tentang agenda proyek dan menguraikan dengan jelas alasan utama mengapa proyek tersebut harus dikerjakan. Hal ini berfungsi juga agar desainer dapat mendapatkan ide mengenai tujuan dari proyek tersebut dikerjakan. Selanjutnya adalah tujuan dari desain itu sendiri. Yang hal ini menyatakan tentang apa yang ingin dicapai oleh klien dengan produk atau bisnis desain tersebut. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan ide yang baik tentang misi produk atau bisnis. Selanjutnya adalah apa nilai jual yang unik dari
bisnis tersebut. Apa yang membuat unik dari produk yang lain, dari perusahaan lain. Hal ini juga berfungsi untuk mendapatkan ide yang baik tentang nilai-nilai produk atau bisnis yang mengidentifikasi faktor-faktor pembeda yang dapat memainkan peran penting dalam solusi desain kreatif yang potensial. Selanjutnya adalah garis-garis besar proyek yang menyatakan apa yang telah dikembangkan untuk produk atau bisnis yang ada. Selanjutnya adalah target sasaran atau siapa audiensnya. Ini harus menjelaskan mengenai target sasaran, kemudian menjelaskan secara rinci tentang seperti jenis kelamin, usia, gaji jika hal itu diperlukan. Kemudian juga profesi apa yang mungkin dimiliki oleh target pasar. Selanjutnya kepribadian target pasar seperti apa dan apa yang mereka pedulikan. Ketika memulai desain, melakukan desain, memahami target sasaran adalah satu kriteria yang paling penting. Sehingga memberikan wawasan yang lebih baik tentang apa yang menarik bagi target sasaran yang dapat membantu mempengaruhi dari solusi desain yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah pesaing. Hal ini berisi produk yang mirip dengan yang dimiliki oleh klien kita. Hingga kita sebagai desainer dapat mengetahui apa yang harus dihindari, kemudian apa yang harus diteliti lebih lanjut, dan apa yang harus dipertimbangkan dan dipelajari agar desain menjadi lebih unik dan menarik daripada desain pesaing. Selanjutnya adalah pertimbangan strategis yang menyatakan ciri spesifik yang ingin dipasarkan atau dipromosikan. Apa tujuan komersial atau tujuan yang ingin mereka capai dengan produk atau bisnis tersebut. Itu tadi adalah beberapa hal pada bagian gambaran umum proyek di dalam desain brief. Selanjutnya, pada bagian kedua, yaitu gambaran umum desain yang idealnya harus memiliki poin-poin berikut ini. Di antaranya adalah tujuan, dampak, apa yang disukai dan tidak disukai, branding yang ada atau materi pemasaran, pertimbangan desain, bagaimana kesuksesan akan diukur, anggaran, jadwal, hasil akhir, dan catatan tambahan. Setelah seseorang desainer diperkenalkan pada proyek dan memahami konteks dari proyek yang akan dibuat pada bagian pertama tadi, maka desainer dapat mempelajari dengan tepat desain apa yang dibutuhkan untuk proyek tersebut dan tantangan yang ada di masa depan. Gambaran umum desain dalam desain brief yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan, menguraikan rincian tentang desain apa yang diperlukan untuk proyek yang akan dikerjakan. Hal ini berfungsi untuk memberikan indikasi yang jelas tentang apa saja persyaratan dan apa yang ingin dicapai oleh klien dengan desain yang akan dibuat. Setelah tujuan adalah dampak yang menggambarkan kesan yang ingin dibuat oleh klien dengan desain yang akan dikerjakan. Sehingga desainer dapat fokus dalam mengembangkan solusi kreatif yang relevan dan tepat. Selanjutnya adalah apa yang disukai dan tidak disukai oleh klien. Hal ini dapat dijelaskan dengan referensi yang disukai atau tidak disukai oleh klien. Hal ini juga bisa dapat menjadi apa yang mereka inginkan dari desain yang akan digunakan. Apa yang disukai atau tidak disukai dapat mencakup hal-hal spesifik seperti warna, font, tampilan, nuansa atau gaya, tata letak,
atau referensi desain-desain yang menarik yang mungkin mereka sukai. Tentu hal ini dapat membantu desainer dan mempengaruhi proses desain, juga membantu menyoroti elemen atau gaya visual yang akan digunakan pada saat melakukan proses desain. Selanjutnya adalah branding atau materi pemasaran, mungkin yang sudah ada, seperti pedoman merek, jargon, materi iklan, atau materi lainnya yang sering atau sudah digunakan secara konsisten dalam perusahaan. Dan selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan dari desain yang akan dikerjakan. Hal ini dapat mencantumkan detail-detail apapun yang diperlukan sehubungan dengan bagaimana desain akan digunakan. Apakah sebagai media cetak, digital, atau keduanya. Selanjutnya adalah bagaimana kesuksesan akan diukur. Hal ini berupa bagaimana pihak ketiga berencana untuk mengukur keberhasilan dari pekerjaan desain yang akan dibuat. Apakah berbentuk mock-up atau desain cetak yang sudah jadi, atau bagaimana cara mengukur kesuksesan dari proyek desain tersebut. Selanjutnya adalah anggaran. Tentu hal ini berupa penawaran berapa budget yang harus dikeluarkan dalam proyek tersebut. Tentunya anggaran ini harus didiskusikan oleh pihak ketiga sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan anggaran, dan anggaran yang ditentukan sudah dapat digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya adalah jadwal atau timeline, yang hal ini menguraikan tonggak pencapaian dalam kemajuan proyek. Kapan proyek itu dimulai, kapan tenggat waktu proyek tersebut, dan berapa hari proses revisi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu. Kemudian yang terakhir adalah hasil akhir yang menentukan daftar yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dari proyek. Dalam hal ini merupakan hasil jadi dari desain baik digital, cetak, beserta aset-aset proyek yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah catatan tambahan yang berisi informasi lainnya mengenai proyek yang dapat dimasukkan dan dibutuhkan baik oleh desainer maupun pihak ketiga, sehingga desain brief dapat secara lengkap dan rinci dan dapat memudahkan desainer dalam pengembangan proyek. Tadi adalah semua kriteria yang tercakup dalam desain brief. Dari sini seorang desainer akan memiliki bekal yang cukup dalam memulai proses desain jika diiringi dengan desain brief yang rinci dan relevan. Dan jika dirasa desain brief masih belum cukup, kita sebagai desainer dapat bertanya dengan pihak ketiga mengenai beberapa informasi yang mungkin perlu dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Jadi, desain brief yang baik adalah desain brief yang memiliki kualitas informasi yang lengkap, tentu dengan semua poin utama yang kita jelaskan sebelumnya, sehingga desain brief dapat menjelaskan dengan jelas apa yang dibutuhkan oleh klien dan apa yang harus dikerjakan oleh seorang desainer. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar, dan sampai bertemu di video selanjutnya.